Kalau ini saya merasa pembahasannya akan berkualitas. Kalau kita konsisten dengan ini ya. Ya memang kita konsisten Kalau Mas kita- Aldi. dari Dari tadi kan kita terus. belum masuk ke overview-nya. Oke. Ya. Oke. ya. Enggak, Ada partai juga yang panggilan brosis walaupun Anda belum ada hubungan keluarga. kan? Nah, Anda boleh kan manggilnya. ada yang partai manggilnya kakak selalu Ah, di Itu dalam. yang Kak, itu yang brosis. membuat saya agak menyayangkan Pak Helmi Yahya masuk ke situ. Karena saya mau panggil Partai Ruang 28 isinya capres tandingan. Partai Ruang 28 paling tahu yang kami butuhkan. Partai Ruang 28 yang kami butuhkan. Genzi, Ya. jangan golput. Kalau Anda golput mending ngomong dari awal. Kasihan itu surat suara udah dicetak. Yang bawa Buset, kenapa lu ketawa-tawa? Suruh bener kayaknya dilihat-lihat. Ini nih Wan, lagi dengerin podcast capres tandingan yang Ruang 28. Yang episodenya tuh sama musuh masyarakat. Gilaan, kocak bener ini. Emang selucu apa sih? Heran gak? Nah, lu penasaran kan? Sini, mending lu ikut gua ke pertunjukan kampanye komedi politik dari Ruang 28 dan Musuh Masyarakat. Gua jamin lu bakal ngakak sampai terkagum-kagum, Wan. Ya ilah, lebay lu. Emang acaranya kapan? Di mana? Acaranya itu tanggal 9 Februari 2024 di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail Jakarta Selatan. Udah, lu nggak usah banyak tanya. Mending sekarang lu beli tiketnya di loket.com. Pokoknya lu search aja kampanye tandingan. Buruan, daripada lu kehabisan nanti lu. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada semua warga Ruang 28. Oh, saya sapa juga para noiser, dan Kania Mania. Selamat datang kembali di episode VIP dari agenda Capres Tandingan Partai Ruang 28. Yoi. Pak Cawapres, harap agak tenang dulu. Oke. Iya. Hari ini seperti biasa di agenda Partai Ruang 28 kami selalu menghadirkan tokoh-tokoh untuk kami ajak diskusi untuk kedepannya, untuk kita ambil ilmu-ilmunya untuk memajukan Partai Ruang 28 dan tentu saja untuk memajukan Capres dan Cawapres saya nih. Sudah ada bersama saya Cawapres saya, Kak Smat. Halo. Sehat Kak Smat? Alhamdulillah sehat, berhubung dengan elektabilitas dan juga survei kita yang mulai meningkat ya. Iya, sudah mulai meningkat. Sehingga saya cukup happy untuk Iya. hari ini. Iya, dan kami juga tidak ada hubungannya dengan Videotron yang di take down ya. Betul. Karena Bukan enggak, kami yang turunkan. Enggak, kami juga enggak. Kami bersaing secara fair. Iya. Kalau cuma masang Videotron ada duit kita sebenarnya ya. Jadi kita nggak iri lah sama orang masang. Iya, lagian itu kan yang naikin K-pop kan. Kita Iya. tidak terafiliasi dengan K-pop, kita A-pop, Apa itu apa? African pop. Oke, Kita lebih ke African pop. Iya. Kayak apa tuh? Saya belum pernah dengar sebelumnya. kayak itu Vuvuzela. Vuvuzela. Gitu. Waka-waka ya. Iya. Ya, itu tuh Lebih- dilarang di pertandingan terlalu berisik gitu. Betul, makanya kita. Tapi boleh nanti kita kalau buat kampanye kita nanti kita sebar-sebarin Vuvuzela ya. Boleh. Boleh. Bintang tamu kita sudah mulai kesal Iya. dengan komedi-komedi Oke, yang kita tampilkan. Kita serius. Iya. Dan hari ini kebetulan capres kami, Mbak Chan, lagi ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Lagi lempar-lempar kaos dari Alphard kebetulan. Iya. Lagi nyari jalanan yang kosong untuk dilempar-lempar kaos gitu. Iya. Sama ngelempar susu, ngelempar beras per butir kalau nggak salah ya dilempar ya. Begini dong. Iya. Itu mah Karena kalau langsung lebih- per karung kan berat. Lebih sentil deh. Iya. lebih kayak gini. Iya, itu lagi banyak agenda lah capres Iya, kami. iya. Dan hari ini sudah ada bersama kami nih salah satu tokoh juga ya. Kan kalau Kak Smat ini kan disebut tokoh muda Papua ya. Di beberapa seminar-seminar saya lihat. Tolong tidak usah. Kalau ini sebutannya apa? Tokoh apa? Kalau dia? ini Kayaknya lebih akrab dengan cawapres saya soalnya. ya ini tokoh kan ada tokoh apa tadi? Tokoh muda Papua. Tokoh muda Papua. Iya. Ini tokoh sedang-sedang saja. Dari daerah? Timur. Tokoh sedang-sedang saja timur. Ya. Jadi nggak muda, nggak muda, tua. nggak tua. Mau bilang muda udah enggak, mau bilang tua belum. Oke. Jadi tokoh sedang-sedang saja Indonesia. Indonesia Timur sudah hadir bersama kami, yaitu adalah Ari Kriting. Halo. Selamat berapa saja. tidak terlalu bersemangat saya. Kenapa? Karena saya datang ke sini mengharapkan bisa ketemu dengan Kania. Capres Capres? kita. Iya. Seorang capres. Ada cawapres. Ketika capres tidak ada. Saya mulai detik ini ketika melihat hanya kalian berdua di sini, saya sudah sangat meragukan kualitas pembicaraan kita. Sorry. Anda Bukan saya terlalu, underestimate Anda kalian. terlalu underestimate. Sangat underestimate. terlalu Sangat.
meragukan. Kan Terlalu meragukan kalian berdua. namanya dalam mau apa? dalam Kualitasnya tidak bisa lagi. Saya datang ke ruang 28 mau ketemu dengan presiden tapi tidak bisa. ya, ada cawapres. Ada cawapres, perwakilan Ini- sama, sevisi, satu visi. Satu Sebuah visi. pembicaraan politik yang rasanya seperti podcast Ramadan stand up Indo. tidak terlalu banyak perbedaan. Ada yang salto dong hostnya, saya suruh Iya, salto. makanya ini. Bentar lagi udah Braja Musti muncul nih. Saya curiga. Tidak. Kami Gini. tolong Pak Ari tidak terlalu menurunkan kualitas kami ya karena kami undang di sini justru menaikkan elektabilitas kami. Iya. Setiap orang itu mempunyai tempat di mana dia bisa menjadi apa saja. Ketika dia ada di ruang-ruang komedi dia menjadi komedik. Iya. Ya, Setuju. ketika dia ada di ruang-ruang intelektual diskusi, kita bisa saja menjadi intelektual. Anda jangan melihat Sangat intelektual Vuvuzela tadi. sangat namanya intelektual. opening. Di awal tadi saja saya itu sudah opening. terlalu komedi bro. Saya itu Iya. sedang mencari tempat untuk bisa Itu membicarakan opening. sesuatu yang penting. Itu opening. Tanpa Opening saja. Kania saya ragu sekali antara Enggak, manfaat. dia belum tahu aja. tahu. Kalau Anda ada belum Kania, tahu. Makna Kalau ada pasti. Kania, dia lanjutin itu Iya. Vuvuzela. jokes African Pop dilanjutin sama dia. African Pop dia yang ketawa ngakak terbanting-banting dan malah kita sudah keluar dari apa namanya Obrolan, ya, obrolannya dari- itu. Jangan memfitnah Kania. Jangan memfitnah Kania. Dia itu intelektual bangsa ini tuh bergantung sama dia. Sebelum dia Calon- bergabung sama dia- kita. Dia nyapres. Dia itu calon tim ahli milenial berikutnya. Anda percaya Stafsus milenial ya. Stafsus milenial. Anda percaya intelektualitas Kania? Percaya. Berarti Anda harusnya percaya ketika Kania memilih wakilnya. Cawapres saya. Karena itu buah dari Bro, Pak Anies intelektual. saja pilih Caimin bro. Iya, Anda harus percaya. Anda harus percaya dengan intelektualnya Kania untuk memilih saya. Jadi ketika dia lagi ada agenda untuk rakyat, Anda Iya. tidak boleh protes. Ada saya di sini. Iya. Apalagi Anda ini apa di sini? Dia Saya oke jubir. lah Ketua wakil tim. presiden. Saya jubir. Panji. Panji udah lama, udah berapa lama. tahun Ketua lalu? tim sukses kami. Udah Berarti jauh. dia ini Saya Pange. Pange. Baru juru dimarahin bicara. Sandiaga Uno tuh. Oh iya ya? Iya. Oke. Oh iya. Barusan Dimarahin sama Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Marah pangeran. Iya, dia Karena dia bukan marah, dia nge-MC. Sandiaga Uno datang sebagai acara Kementerian Pariwisata. Tiba-tiba ada poster nomor 3. Pak Sandi marah walaupun saya tim di situ, tapi ini kan ada pegawai-pegawai saya, mereka harusnya netral. Semua ASN pariwisata keluar dari ruangan ini. kosong Keluar, dong. kosong. Oh. Tapi itu Pak Sandi mencontohkan sesuatu yang baik. Benar. Menjaga Belum terlalu benar Jangan menurut saya. sampai menjaga campur- netralitas dong. Iya. Kan mending suruh MC-nya turunin spanduk daripada suruh yang lain keluar. Orang dari awal acara kementerian, Oh iya juga. mending spanduknya yang diturunin. Kenapa harus ASN-nya keluar? Ya kan kadang-kadang kita tidak harus memilih cara yang efektif. Kalau bisa yang Kalau ribet, bisa ribet, kenapa kenapa harus gampang? yang simple? Iya. Bisa. Keluar kalian semua, itu udah makan waktu berapa lama? Iya. Bentar dulu, saya ganti baju. Nah, ini Iya, baru iya, saya iya, ketua iya, iya. apa tim pemenangan. Oke, tenang dulu ya. Ini saya diundang ke sini ini dalam rangka apa? Dalam rangka karena pembahasan hari ini pas untuk Kakak Ari. Betul. Iya, karena kita membahas soal Indonesia Timur. Ya, pas sekali kan ada Ari Kriting dan ada cawapres saya kebetulan dari Timur. Iya, saya ingin mengambil insight-insight ya Iya. dari Dia dari timur. Iya, Bukan. dia dari Fakfak. Marga apa? Marga apa ditanya? Soeharjono, Mas. Kok jadi kayak Solo? Dari masa, mana? masa orang Jawa nggak boleh tinggal di Fak-Fak? Oh iya boleh sih. Boleh. Boleh. Apa nih? Apa yang kita? Ya seperti itu ya yang akan Oke. kita bahas ya. Jadi seperti biasa di ruang 28 selalu kita ada overview dulu apa aja yang akan dibahas hari ini. Oke. Yang pertama tentu soal keresahan apa sih sebenarnya dari Indonesia Timur tuh yang ingin disuarakan lah oleh warga di sana. Apa sih sebenarnya keresahan-keresahannya? Berikutnya adalah kami akan membahas soal indeks pembangunan manusia karena itu yang dipakai ya untuk lihat Data. Iya, data SDM-nya. SDM satu negara tuh gimana sih? Makin bagus nggak? Manusianya bertumbuh, berkembang secara seperti itu. Oke. Ya, Itu saya sudah mulai ragu kan kualitas. Saya sudah mulai ragu sekali. Saya sudah mulai ragu dengan Ya, kualitas tolong. ini. kalau Masa cawapres lain bisa saya bangun setup terus tinggalin? Masa saya tidak bisa? Oke. iya. Masa saya tidak boleh? Ada tuh yang kayak, ya itu kan susu
Oke, terima kasih semua. Ada yang begitu loh. Ada yang begitu. Ada. Kok masa saya gak boleh tinggalin di tengah-tengah? Ya boleh. Boleh. Yang berikutnya adalah tentang kayaknya belum ada atau belum banyak lah tokoh atau tokoh dari Indonesia Timur yang kelihatan banget gitu, yang mengisi-ngisi pos-pos penting atau menjadi kingmaker lah istilahnya kan, atau tidak ada yang kelihatan. Tidak ada, kurang banyak lah gitu. Dia Kenapa? bilang begitu, dia berarti belum mengenal Kan keseluruhan. makanya saya nanya ini. Dia lupa kalau ada Ali Mokhtar Ngabalin. Kurang kelihatan apa? Kelihatan apa itu? Kurang kelihatan apa? Kurang kelihatan Di seluruh pemerintahan negara ini ada. Kan saya nanya namanya. Kadang-kadang hari ini dia oposisi, besok dia koalisi. Iya ya. Kurang kelihatan apa? Abang saya itu. Abang saya. Oh iya. Kakanda. Kalau bersama itu berjumpa Kakanda. Menyala Kakanda gitu ya. Iya, aduh, Adinda. Api. Dari mana? Dinda. Ya kurang lebih itulah ya yang akan. Oke, boleh kita bahas, akan itu kami menarik. bahas bersama-sama ya. Kalau ini saya merasa pembahasannya akan berkualitas. Kalau kita konsisten dengan ini ya. Ya memang kita konsisten Kalau Mas kita Ali. dari Dari tadi tadi kan kita terus. belum masuk ke overview-nya. Oke. Iya. Oke. ya, Kita ya. akan berkualitas. Oke. Ini nih Anda datang ke dalam agenda kenegaraan kami. Saya soalnya jujur aja nih ya. Iya. Bang Gilbas juru bicara dan Pak Mamat wakil presiden. Kita manggil Kaksmat di sini. Kaksmat. Panggilan. Saya kalau panggil dia Kaks Lidas. Karena dia lebih tua. Dia lebih tua di timur, bahkan dia lebih tua. Kalau saya panggil dia Kaks itu kayak dia durjana. Tapi kan ada orang, Durhaka ada partai juga yang panggilan brosis walaupun Anda belum ada hubungan keluarga. Nah, Anda boleh kan manggilnya. ada yang partai manggilnya kakak selalu Itu di dalam. yang itu yang brosis. membuat saya agak menyayangkan Pak Helmi Yahya masuk ke situ. Karena saya mau panggil Bro Helmi. tidak akan Nggak bisa. enak ya? Iya, Nggak saya enak. sangat menghormati Pak Helmi Yahya. Jadi Iya, kayak iya. Kalau Pak Helmi Yahya, Valdo bisa lah. Bisa. Bro Valdo oke. Sis, boleh. Iya. Tapi kalau kok Valdo dipanggil sis? maksudnya panggil Grace yang lain. Natali, Grace Mbak Natali Sis. Sis Grace. masih sosok lah. Iya. Pak Helmi. Pak Helmi saya sangat menghormati. Kalau ketemu di jalan lagi mungkin saya tetap akan panggil Pak. Pak Helmi ya. Nah. Ya, Pak Bro. Pak Bro Helmi. Kalau enggak Bro Pak. Bro Pak Castello. Udah, sorry. Udah mulai tidak berkualitas. Oh iya, sorry. Anda Mulai yang tidak bikin tidak berkualitas. berkualitas. Iya. Anda Kita jaga tidak lagi biar berkualitas. tetap di relnya Tolong ya, di ketua jalurnya. tim dijaga. Iya, kita jaga lagi. Karena pas kan di sini ya ada kebetulan kan wakil kami juga dari Fak-Fak ya. Jadi bisa juga mungkin menambahkan atau membahas juga soal yang akan kita bahas ini ya kan. Oke, Kaks, oke. oke. Kalau sebenarnya Kaksmat itu untuk rakyat memanggil beliau. Oke. Jadi kalau Mas Ari ini, Bang Ari ini nggak nyaman, boleh ada panggilan apa biasanya? Kalau lebih muda, kalau jangan Kaks apa? Takupas mungkin. Dia yang bikin acara ini sangat tidak berbobot ya. Kita salah bintang tamu. Harusnya kita panggil memang orang-orang ya kayak Ali Mokhtar Ngabalin. Iya. Oke, kayak Dix Mamat. Oke, Dix Mamat. Dix bisa. Dix bisa ya. Mamat. Dix, oke. Kalau tidak Abi tadi. Itu kan sama Kania, Oh iya. Abi. Ya, jadi saya Kaks untuk rakyat, kalau sama capres saya itu Abi Umi. Abi. Umi Kania. Umi Chan dan Umi Chan. dan Abimat. Abimat. Cocok. Oh cocok ya? Cocok banget. Cocok ya. Cocok banget. Cocok Itu banget. kalau panggilan kita berdua. Oke. Iya. Kalau ke rakyat dia Kaks. Mbak Chan, Dan Kaksmat. saya Kaksmat. Oke. Iya. Oke. Iya. Kalau ini Dix aja nggak apa-apa. Dix aja nggak Dix apa-apa. aja Iya, nggak apa-apa, iya. pribadi Dix aja nggak Dix. Iya. Iya. Kita mulai dengan yang pertama tadi soal sebenarnya apa sih keresahan-keresahan yang disampaikan atau yang dirasakan oleh teman-teman dari Indonesia Timur gitu. Mungkin Indonesia Timur itu kan luas ya, banyak sekali daerahnya iya. ya, dan mungkin macam-macam ya. Tapi General mungkin ya. iya generalnya tuh apa sebenarnya sih yang dijadikan yang resah banget dari dulu nih? Ini kok nggak pernah ada perubahan sih di sisi ini sih. Sebenarnya apa? Ya. Dan saya di sini kan sebagai orang dari Indonesia Barat. Oke. Jawa Barat ya. Jawa Barat Ya. juga, Indonesia Barat, Jakarta juga. Karena melihat kayak kalian nih kan, kayak di Jakarta nih sesama teman-teman timur tuh kayaknya langsung akrab gitu. Walaupun mungkin beda-beda daerahnya kan, ini aja yang satu dari Fak-Fak, Ya. satu dari Wakatobi, tadi ada yang dari Ambon ya kan. Dan semua tuh kayaknya deket banget, ngobrolnya enak, kayaknya udah langsung klik gitu. Ya, apakah dari yang tadi tuh kan beda-beda daerah Indonesia Timur kan banyak banget daerahnya beda-beda gitu, dan kita kan nyebutnya itu Indonesia Timur. Apakah memang karena mempunyai keresahan yang sama jadi langsung akrab gitu walaupun beda-beda daerah, atau apa sebenarnya sih dari situ? Nah jadi sebenarnya apa keresahannya
Indonesia Timur secara general lah yang Oke. kalian rasakan bersama-sama. Kenapa gitu. kita bisa tiba-tiba gampang akrab? Dan bisa Dan- menyuarakan hal yang sama kayaknya Oke. gitu. Oke, saya bisa menangkap. Iya. Kalau ini berkualitas nih. Ini agak berkualitas saya merasa ya. Memang. Padahal kalau usah diomongin gini jawab aja langsung ya. Iya, iya, Jadinya pengen ketawa jadinya. Memang. Enggak, maksudnya saya tuh agak ragu tadi nggak ada kannya gimana nih. Ada Anda ini agak berkualitas. Iya, Lah selama ini pun ada kan dia yang memulai semuanya, dia yang bertanya. Karena kita kan di sini. Anda capres, siapa ya? Cok. Cawapres. Cawapres. Ya kalau tidak dianggap ya sudah. Oke. Iya, mungkin Kalau dari- menurut saya sih yang bikin kita menjadi lebih gampang akrab ya. Mm-mm. Ini menurut hemat saya ya. Enggak kikir nih orang. Tuh kan pakai dibahas. Tidak kembali menjadi Pakai dibahas. tidak Iya, berkualitas. iya, Saya aja tadi pengen nyeletuk, saya tahan. Iya, saya sudah Nah. menggunakan kata-kata menurut hemat saya karena Iya. biar ngangkat nih kualitasnya nih. Mohon maaf semuanya, mohon Iya, maaf ya. Kan. Kalau mengejawantahkan Wis. Indonesia Timur ke dalam sebuah definisi yang sama, Yes. menurut saya mungkin juga tidak 100% tepat. Hmm. Bedanya adalah cuma kita orang Timur yang bisa memahami perbedaan kita itu di mana kadang-kadang. Oh, sesama Timur aja yang tahu ya? Yes, Iya. hampir seperti mungkin cara pandang Indonesia Timur terhadap orang Jawa. Iya. Kita mungkin sepintas hanya melihat, oh orang Jawa, gampang banget ya. Iya, titik aja. Tetapi ketika kita datang ke tanah Jawa, maka kita bisa membedakan, oh ini dari Surabaya nih, Ini Jawa ngapak nih. ini ngapak Hmm. nih, oh ini Jogja ini Hmm. ternyata Mataraman nih, Ini Solo nih. ini ternyata Lamongan yang begini-begini nih. Oh, Nah, iya. akhirnya ketika sudah ada di situ, baru kita merasa kayak, oh ternyata orang Jawa itu tidak satu keseluruhan menjadi Jawa aja gitu. Iya. Demikian pula sebenarnya sebaliknya. Menurut kacamata orang, kok orang Timur gampang nyatu ya? Mm-mm. Padahal sebenarnya mungkin kita ya biasa aja sebenarnya sih. Cuman kalau ketemu ya kita ngobrol, tapi kita tahu Mamat ini orang Papua, saya ini orang Buton sebenarnya. Iya. Tidak segamblang itu. Kalau menurut saya sih cara pandang itu yang sebenarnya generalisir. Iya, Kok orang Timur gampang bersatu sih? Enggak juga sebenarnya. Justru pecah ya kita. Justru kita itu kayak saya tuh tidak terlalu suka. Ada komedi nih, ini komedi. Intelektual itu harus ditutup tuh. Tidak, karena Anda Kalau tadi- Anda tidak suka Anda bisa tutup dengan kata-kata atau Bukan. apa. Kan saya bilang Iya. tadi Anda memancing. Anda bilang justru kita itu Pecah. ya. Iya. Ya, ketika Anda mengatakan pecah itu langsung arahnya komedi nih. Iya, Oh, iya. Kualitas menurun, Bro. Setupnya sudah dari saya. Iya, Iya, tadi dipancing. jangan memancing, jangan Iya, memancing. sorry, Dipancing mohon soalnya. maaf, mohon Anda maaf. tahu, Anda umpan saya smash. Maaf, Iya, maaf, iya, maaf iya. sekali, maaf sekali. Jadi menurut saya itu sama saja kayak misalnya kita lihat orang Jawa kayaknya kompak banget ya. Mm-mm. Padahal setelah kita turun di tanah Jawa, oh kita juga tahu bahwa oh ternyata orang Sunda dengan orang etnis tertentu tidak terlalu Cocok. nyatu. Iya. Orang Jawa Timur dengan orang di Jawa Tengah beda lagi pendekatannya gitu. Jadi sebenarnya ketika kita katakanlah di luar kotak tersebut, kita melihat kotak tersebut dengan sudut pandang sendiri. Seperti Gilbas, melihat kita orang Timur kok di luar gampang nyatu. Padahal mungkin cara saya bicara dengan Mamat sama dengan pendekatannya ketika saya bicara dengan Gilbas mungkin. Hmm. Sama dengan kedekatan yang saya bangun ketika saya dengan Yusril mungkin gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya itu pada dasarnya mungkin itu adalah bentuk pendekatan yang sama. Cuman mungkin karena orang melihatnya, oh logatnya cenderung mirip nih. Iya. Apakah mereka akrab? sama. Apakah Ah. mereka dari satu daratan yang sama? Iya. Iya. Kalau orang awam kan lihat sama semua aksen apa logatnya. Yes. Iya, iya. Padahal kami Kita tahu beda. tahu pasti. tipis-tipis Iya. perbedaannya itu Iya, kami iya, iya. tahu ini Iya. lidah ini. Kupang nih. Ini Iya. Kupang nih, Sumba lidah ini, nih. oh Sumba, oh ini Iya. Buton, Iya, iya, Ya. iya. ini iya. Makassar, oh ini Papua. Nggak usah semua disebut, panjang juga banyak. Tapi provinsi. mungkin kalau ini Papua ada Nugini, Enggak, Papua Nugini kok juga Vanuatu. Kaledonia Baru, Iya. Haiti, Haiti. New Zealand, Haiti, Samoa. Fiji. Fiji. Tidak usah ditambah. Ada air minumnya Tidak tuh. usah Ada, ditambah. mahal. Mahal, Mahal, Iya, mahal, iya, mahal, iya. mahal, mahal. Ya. Oh, kayak gitu ya. Tapi ya. kalau boleh menarik satu benang merah. Nah. Kenapa kok kayaknya mereka lebih nyaman ketika ketemu satu sama lain? Mungkin karena di antara kami ini saling percaya bahwa kita tidak lebih buta huruf dibanding yang lain.